Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Agrianti dengan NPM 10121936. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PAI 6, yaitu tentang kematian salah satunya. Tentang kematian. Dalam Islam, kematian atau maut adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Kematian merupakan perpisahan ruh dari jasad dan merupakan pintu gerbang menuju ke dalam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158 yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kamu akan kembali. Beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu berbuat baik dan beramal soleh. Yang ketiga, bertobat dari segala dosa dan maksiat. Yang keempat, memperbanyak doa dan zikir. Yang kelima, bisa juga dengan menyiapkan bekal untuk akhirat seperti ilmu, amal soleh, dan harta yang halal. Adapun bulan Ramadan dan Lailatul Qadar, secara bahasa Ramadan berasal dari kata ar-ramad yang berarti kekeringan atau kepanasan. Hal ini merujuk pada kekeringan hawa nafsu dan kepanasan jiwa yang diharapkan terjadi pada umat Islam saat berpuasa. Secara syariat, Ramadan didefinisikan sebagai bulan ke-9 dalam kalender Hijriah yang ditandai dengan hilangnya bulan di malam ke-29 dan ke-30 Sya'ban. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah yang diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Bulan Ramadan memiliki banyak makna dan keutamaan bagi umat Islam. Di antaranya, bulan Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan takwa, untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik, untuk membangun solidaritas dan kepedulian sosial, untuk melatih diri dalam menahan hawa nafsu dan syahwat, untuk meraih pahala yang berlipat ganda. Bulan Ramadan juga adalah bulan untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam bahasa Arab yaitu translate Lailatul Qadari atau dalam IPA-nya Lailatul Qadri, adalah malam yang paling mulia di bulan Ramadan. Malam ini lebih mulia daripada 1000 bulan. Keutamaan Lailatul Qadar yaitu diturunkannya Al-Quran, malaikat dan ruh turun ke bumi, doa dikabulkan, ampunan dosa, dan juga peningkatan ketakwaan. Selanjutnya yaitu sakaratul maut. Sakaratul maut dalam Islam antara ketakutan, harapan. Sakaratul maut dalam Islam merujuk pada saat-saat menjelang kematian, di mana ruh mulai berpisah dari jasad. Ini adalah proses yang penuh dengan rasa sakit dan juga ketakutan, namun juga merupakan pintu gerbang menuju alam akhirat, seperti yang dijelaskan Quran surat Al-An'am ayat 158. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Persiapan untuk menghadapi sakaratul maut diantaranya bisa dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya, bertobat dari segala dosa dan maksiat, memperbanyak doa dan juga zikir, mempersiapkan bekal untuk akhirat seperti ilmu, amal soleh, dan harta juga yang halal. Angan-angan dalam Islam. Dalam Islam, pandangan mengenai berangan-angan tergantung pada objek dan tujuan dari angan-angan tersebut. Berangan-angan yang dianjurkan yaitu berangan-angan untuk meraih cita-cita yang baik, berangan-angan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, berangan-angan untuk membantu orang lain. Hadis yang mendukung dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Niyah al-mu'min khairun min amalihi." Semangat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun berangan-angan yang dilarang yaitu berangan-angan yang berlebihan dan melalaikan ibadah serta kewajiban. Juga berangan-angan kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain. Berangan-angan yang buruk juga yaitu berangan-angan yang muluk dan tidak disertai dengan usaha. Ayat yang terkait yaitu yang artinya, dan janganlah kamu iri hati kepada apa yang telah Allah berikan kepada sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Kepada laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan kepada perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 32. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.